Selamat berjumpa kembali dengan saya, Igusti Ngurah Suryantara. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang pengolahan citra atau image processing. Materi 1 ini terdiri dari beberapa video. Pada materi 1 akan membahas tentang pengantar pengolahan citra. Sebelum saya lanjut pada pembahasan, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Data citra dewasa ini sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, seperti untuk kebutuhan riset di bidang pendidikan, untuk analisis medis, kebutuhan di bidang militer, permainan atau hiburan, dan masih banyak lagi untuk kebutuhan di berbagai bidang. Citra dapat berupa foto optik, analog seperti sinyal televisi, dan dari suatu keluaran citra digital yang dapat langsung disimpan pada media penyimpanan. Bila citra bersumber dari jenis citra analog, maka citra analog tersebut harus dilakukan proses digitalisasi terlebih dahulu, supaya dapat dibaca, diproses, atau diolah secara komputerisasi dan disimpan secara digital. Pengantar tentang pengolahan citra. Seperti kata pepatah, sebuah gambar bernilai 1000 kata, namun terkadang gambar mengalami gangguan atau disebut dengan noise. Bisa jadi citra tersebut rusak dan lain sebagainya. Untuk itulah gambar perlu diperbaiki, sehingga suatu gambar atau citra dapat memberikan makna 1000 kata. Pengolahan citra sangat menarik untuk dipelajari. Mari kita lihat sekilas apa tujuan dilakukan pengolahan citra. Pertama, untuk visualisasi, mengamati objek yang tidak teramati. Yang kedua adalah image sharpening and restoration, yaitu untuk membuat kualitas gambar yang lebih baik. Yang ketiga, image retrieval, yaitu untuk mencari gambar sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna. Yang keempat, measurement of pattern, yaitu untuk mengukur berbagai objek dalam suatu gambar. Yang kelima, image recognition, yaitu untuk membedakan objek dalam sebuah gambar. Mari kita lihat tentang pengertian citra. Apakah yang dimaksud dengan citra? Citra adalah gambar yang terdapat pada bidang 2 dimensi yang memiliki tingkat keabuan atau kecerahan. Citra dapat berupa citra hitam dan putih, citra dengan tingkat keabuan, dan citra berwarna. Mari kita lihat beberapa definisi yang lain mengenai citra. Berikut beberapa definisi mengenai citra dari beberapa buku yang saya kutip. Aniati Murni dalam bukunya mengatakan, citra sebagai keluaran dari suatu sistem perekaman data dapat bersifat optik berupa foto, analog berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, digital yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetik. Rinaldi Munir dalam bukunya mengatakan, citra atau image adalah gambar pada bidang dwimatra atau 2 dimensi. Menurut Sutoyo dan kawan-kawan, citra adalah suatu representasi atau gambaran, kemiripan dari suatu objek. Citra sebagai keluaran suatu sistem perekaman, data dapat bersifat optik berupa foto, bersifat analog berupa sinyal-sinyal video seperti pada gambar pada monitor televisi, atau bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu media penyimpanan. Menurut Dharma Putra, suatu citra dapat didefinisikan sebagai fungsi f, x, y berukuran m baris dan n kolom, dengan x dan y adalah koordinat spasial, dan amplitudo f di titik koordinat x, y
dinamakan intensitas atau tingkat keabuan dari citra pada titik tersebut. Apabila nilai X, Y, dan nilai amplitudo F secara keseluruhan berhingga atau finite dan bernilai diskrit, maka dapat dikatakan bahwa citra tersebut adalah citra digital. Menurut Fajar Astuti Hermawati, citra atau gambar dapat didefinisikan sebagai sebuah fungsi dua dimensi, f, x, y, di mana x dan y adalah koordinat bidang datar, dan harga fungsi f di setiap pasangan koordinat x, y disebut intensitas atau level keabuan atau gray level dari gambar di titik itu. Menurut Abdul Qadir, dalam pengertian yang umum, citra adalah gambar. Dalam pengertian yang lebih khusus, citra adalah gambar visual mengenai suatu objek. Tentu saja, wujud citra dapat bermacam-macam, dari foto orang, gambar awan, hasil ronsen, hingga citra satelit. Menurut Madenda, citra adalah representasi dari informasi yang terkandung di dalamnya, sehingga mata manusia dapat menganalisis dan menginterpretasikan informasi tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Priyanto Hidayatullah, citra didefinisikan sebagai fungsi dari dua variabel, misalkan A, X, Y, di mana A sendiri sebagai amplitudo atau misalnya kecerahan citra pada koordinat X, Y. Menurut Gonzalez dan Wood, citra adalah suatu gambar dapat didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi, di mana X dan Y adalah koordinat spasial atau bidang, dan amplitudo F pada setiap pasangan koordinat X, Y disebut intensitas atau tingkat abu-abu dari suatu gambar pada titik itu. Ketika X, Y dan nilai-nilai intensitas F semuanya terbatas, jumlah diskrit, kita sebut gambar itu gambar digital. Pada gambar 1.1 memperlihatkan sebuah berkas atau file citra. Berkas citra klasik yang hampir selalu digunakan untuk contoh pengolahan citra. Perhatikan gambar 1.1, sebuah ilustrasi berkas citra klasik yaitu citra Lena. Bisa saja di sini kita menggunakan foto diri sendiri atau foto yang lainnya, tetapi saya mengambil citra klasik yang sudah umum di bidang pengolahan citra. Ada dua jenis citra, yaitu citra analog dan citra digital. Mari kita lihat penjelasan mengenai citra analog dan citra digital. Citra analog. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu, seperti gambar pada layar televisi, foto sinar X yang tercetak di film atau kertas foto, lukisan, hasil scan, dan lain sebagainya. Ilustrasi sinyal analog seperti pada gambar 1.2. Silahkan perhatikan gambarnya. Pada gambar adalah sebuah ilustrasi sinyal analog. Sinyal analog seperti sinyal pada televisi, yang televisi masih dalam format sinyal analog. Kalau televisi kita masih analog, maka sinyalnya adalah sinyal analog. Ilustrasi pada gambar 1.3 memperlihatkan sinyal TV analog yang menampilkan gambar-gambar analog. Perhatikan pada gambar, misalkan dari stasiun pemancar memancarkan siaran dalam bentuk siaran analog, gelombangnya dikirimkan misalkan melalui channel UHF, kemudian TV kita di rumah menangkap sinyal analog tersebut, bisa jadi dalam sinyal UHF atau VHF, tergantung dari standarisasi sinyal yang ada di suatu negara masing-masing. Pada gambar 1.4 memperlihatkan ilustrasi proses pengambilan citra analog berupa sinar X atau X-ray. Hasil foto sinar X terekam pada media film. Perhatikan ilustrasi gambar, misalkan dari suatu alat yang memancarkan X-ray, kemudian
ditembakkan pada objek, misalkan pada anggota badan, kemudian akan terekam di dalam sebuah kaset atau X-ray film. Nah, hasil daripada rekaman tersebut itulah disebut sebagai X-ray picture yang berupa gambar analog seperti terdapat pada ilustrasi gambar. Pada gambar 1.5, sebuah berkas citra foto yang dihasilkan dari kamera konvensional atau kamera analog yang dicetak di atas kertas. Silahkan perhatikan ilustrasi daripada citra analog. Citra analog dihasilkan dari alat-alat analog seperti video kamera analog, kamera foto analog, webcam, CT scan, sensor ronsen untuk foto thorak, sensor gelombang pendek pada sistem radar, sensor ultrasound pada sistem USG, dan lain-lain. Saya kutip dari Sutoyo. Citra analog tidak dapat direpresentasikan dalam komputer, sehingga tidak bisa diproses di komputer secara langsung. Agar citra analog dapat diproses di komputer, proses konversi analog ke digital harus dilakukan proses digitalisasi terlebih dahulu. Pada gambar 1.6 memperlihatkan ilustrasi proses digitalisasi yang sering disebut dengan sampler atau sampling atau dipindai dari berkas citra analog ke berkas citra digital. Perhatikan pada gambar 1.6 mengilustrasikan proses sampling dari citra analog ke citra digital. Citra masukannya adalah berupa citra analog. Misalkan dari sebuah berkas foto, kemudian dipindai atau disampling menggunakan scanner. Hasil scannernya kita bisa simpan di media penyimpanan. Hasil daripada scan tersebut kalau menggunakan dalam bentuk format digital atau samplingnya akan membentuk matrik dua dimensi, yaitu X dan Y sebagai baris dan kolom. Pada ilustrasi tersebut, gambar di citra digital kelihatan ada kotak-kotak kecil. Hal tersebut mengilustrasikan sebagai piksel. Nah, pikselnya di sini saya cukup buat gede dikit supaya kelihatan bahwa kotak-kotak tersebut adalah sebagai piksel dari sebuah citra digital. Dalam kenyataannya tentu piksel-piksel tersebut sangat kecil sekali. Semakin halus atau semakin rapat pikselnya, semakin halus daripada citra digitalnya. Setiap satu titik atau kotak-kotak kecil merupakan satu piksel. Setiap piksel mengandung informasi warna yang diwakilkan dengan angka umumnya dari 0 sampai dengan 255. Nilai 0 adalah warna hitam dan 255 adalah warna putih. Sehingga tingkat keabuan suatu citra dari rentang nilai 0 sampai dengan 255. Citra digital. Apa yang dimaksud dengan citra digital? Citra digital adalah gambar yang disimpan menggunakan larik atau array dua dimensi, dan masing-masing elemen larik mewakili sebuah piksel yang menyimpan informasi nilai warna dari elemen gambar dan dapat diolah dengan komputer. Mari kita lihat beberapa definisi mengenai citra digital. Berikut beberapa definisi mengenai citra digital yang saya kutip dari buku. Menurut Ian T. Young dan kawan-kawan, citra digital A, M, N merupakan citra dalam ruang diskrit dua dimensi yang berasal dari citra analog A, X, Y di ruang kontinu melalui proses sampling, yaitu yang bisa kita sebut sebagai digitalisasi. Menurut Sutoyo dan kawan-kawan, citra digital adalah citra yang dapat diolah oleh komputer. Yang disimpan dalam memori komputer hanyalah angka-angka yang menunjukkan besar intensitas pada masing-masing piksel tersebut. Menurut Maria, citra digital adalah
citra fx, y yang telah didiskritkan pada koordinat spasial dan kecerahan. Citra digital direpresentasikan oleh array 2 dimensi atau sekumpulan array 2 dimensi di mana setiap array merepresentasikan suatu kanal warna. Nilai kecerahan yang didigitalkan dinamakan nilai tingkat keabuan. Menurut Fajar Astuti Hermawati, citra digital adalah jika x, y, dan f semuanya berhingga atau finit dan nilainya diskrit, maka gambarnya disebut citra digital atau gambar digital. Menurut Dharma Putra, citra digital adalah secara umum pengolahan citra digital menunjuk pada pemrosesan gambar 2 dimensi menggunakan komputer. Dalam konteks yang lebih luas, pengolahan citra digital mengacu pada pemrosesan setiap data 2 dimensi. Citra digital merupakan sebuah larik atau array yang berisi nilai-nilai real maupun kompleks yang direpresentasikan dengan deretan bit tertentu. Menurut Gonzalez dan Wood, citra digital adalah bidang pemrosesan gambar digital mengacu pada pemrosesan gambar digital dengan menggunakan komputer digital. Perhatikan bahwa gambar digital terdiri dari sejumlah elemen yang masing-masing memiliki lokasi dan nilai tertentu. Elemen-elemen ini disebut dengan elemen gambar, fill, dan pixel. Pixel adalah istilah yang digunakan paling luas untuk menunjukkan unsur-unsur gambar digital. Pada gambar 1.7 menampilkan ilustrasi berupa sinyal digital. Pada gambar 1.7 mengilustrasikan ada bit digital misalkan 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, maka bentuk sinyal digitalnya seperti pada gambar. Pada gambar 1.8 memperlihatkan ilustrasi sinyal TV digital dan menampilkan gambar digital pada layar TV. Perhatikan pada ilustrasi gambar, dari stasiun pemancar memancarkan bit digital, kemudian televisi kita di rumah menangkap bit tersebut, kemudian menampilkan gambar dalam bentuk gambar digital. Pada gambar 1.9 memperlihatkan ilustrasi berkas citra digital yang disimpan pada media penyimpanan. Perhatikan ilustrasi, di sana ada 2 buah gambar. Gambar di sebelah kiri mengilustrasikan larik atau array atau matrik. Pada gambar sebelah kanan menampilkan berkas citra digital. Pada setiap pixel di setiap citra digital berisi nilai-nilai diskrit yang mengandung informasi warna atau keabuan dari suatu citra. Sistem koordinat pada citra digital seperti ilustrasi pada gambar 1.10. Semua nilai pada citra akan dipetakan dalam bentuk larik atau matrik atau array 2 dimensi. Perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Citra digital dalam notasi matematis seperti pada formula berikut. Fx, y sama dengan F0,0 menyatakan baris ke 0, kolom ke 0, kemudian sampai baris ke M kurang 1 sampai ke N kurang 1. Karena baris di awal dan kolom di awal kita mulai dengan baris ke 0 dan kolom ke 0, sehingga lebar dan tinggi citra paling terakhirnya diisi dengan M kurang 1 dan N kurang 1. Dengan tersimpannya detail citra digital pada elemen larik atau array, maka dapat dilakukan berbagai manipulasi nilai pada larik untuk mendapatkan berbagai efek citra sesuai dengan proses yang dikenakan pada citra. Setiap elemen pada larik mengandung informasi warna pada citra yang diwakilkan dengan nilai diskrit seperti pada gambar 1.11. Perhatikan ilustrasi
array atau larik. Pada ilustrasi gambar ini adalah array 2 dimensi. Setiap piksel yang diwakilkan dengan sel atau kotak-kotak di bagian matrik yang berisi nilai atau informasi warna daripada citra. Perhatikan ilustrasi pada gambar 12. Pada gambar 1.12a memperlihatkan ilustrasi citra digital dengan nilai warna hitam dan putih. Apabila citra tersebut memiliki dua warna hitam dan putih, maka citra tersebut dikatakan sebagai citra biner. 0 adalah warna hitam, 1 adalah warna putih. Perhatikan pada ilustrasi gambar, gambarnya membentuk kotak-kotak kecil begitu, artinya setiap kotak adalah piksel. Karena citranya adalah citra biner, maka mengenal warnanya cuma 0 dan 1. Misalkan saya zoom pada suatu wilayah citra tertentu, akan berisi piksel yang lebih diperbesar lagi. Kemudian hasil zooman pada suatu wilayah tertentu tersebut membentuk matrik ukuran 5x5 bila nilai matriknya mulai dari 0. Nah, kemudian di bawah pada gambar tersebut ada nilai yang berisi pada setiap pikselnya, yaitu 1 dan 0. 1 adalah warna putih, 0 adalah warna hitam, karena citranya berbentuk citra biner. Pada gambar 1.12b memperlihatkan ilustrasi citra digital dengan nilai warna keabuan yang ada pada pikselnya. Nah, pada gambar 12b ini menggunakan citra grayscale, yaitu ada tingkat gradiasi warna. Selain hitam dan putih, ada warna abu-abu. Nah, ilustrasinya perhatikan, kemudian saya zoom sedikit untuk wilayah piksel tertentu. Nah, kemudian nilai keabuannya misalkan ada 0 menyatakan hitam, kemudian tapi karena yang diambil bagian kecil dari gambar kartun tersebut, yang digunakan misalkan warnanya dari nilai 204, misalkan warna keabu-abuan, jadi tidak terlalu putih. Kemudian 255 warna putih. Pada gambar 1.12c memperlihatkan ilustrasi citra digital berwarna dengan channel red, green, blue atau sering disebut dengan RGB sebagai pembentuk warna dasar, dan warna lainnya dihasilkan dari kombinasi RGB. Nah, perhatikan gambar kartunnya sudah berwarna. Karena citra berwarna ini dikenal juga sebagai citra dengan format RGB, yaitu red, green, blue. Warna-warna yang lainnya akan dihasilkan dari kombinasi dengan intensitas yang berbeda di masing-masing channel RGB. Jadi RGB adalah atau citra berwarna memiliki 3 channel, yaitu R, red, green, dan blue. Pada gambar 12D memperlihatkan ilustrasi citra digital berwarna dengan channel red, green, blue sebagai pembentuk warna dasar, dan warna lainnya dihasilkan dari kombinasi RGB. Nah, ini bukan gambar kartun lagi, tapi gambar seekor kucing. Nah, kebetulan kita ambil misalkan di bagian piksel tertentu. Nah, saya zoom, kemudian mendapatkan nilai RGB-nya seperti pada ilustrasi. Pada gambar 12E memperlihatkan ilustrasi citra digital berwarna dengan channel red, green, blue. Jadi tinggi citra, kemudian lebar citra, kemudian ada channel di situ. Kalau format citranya adalah citra berwarna, maka ada warna dasar yaitu red, green, blue.
Nah, ketiga warna ini akan dicampur menghasilkan warna-warna lain. Pada gambar 12F memperlihatkan ilustrasi citra digital dengan ilustrasi RGB dan keabuan. Silahkan perhatikan ilustrasinya, karena citra berwarna menggunakan nilai RGB. Nah, pada citra berwarna ini bisa nggak dibuat jadi citra hitam putih? Bisa. Caranya gimana? Nilai RGB-nya digabung, kemudian dibagi dengan 3. Hasil bagi tersebut menyatakan nilai tingkat keabuan, sehingga bisa membentuk citra grayscale. Kalau mau membuat citra biner dari citra berwarna, tinggal ditentukan nilai ambang batasnya. Dari nilai berapa? Dari rentang nilai 0 sampai 255, mau membuat nilainya menjadi biner, misalkan kalau nilai ambang batasnya kita tentukan 100, kalau ada yang nilai lebih kecil dari 100, misalkan kita kasih nilainya 0, menyatakan warna hitam. Kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 100, misalkan warnanya putih, yaitu 255, maka dia akan menjadi citra biner. Nah, kurang lebih seperti itu. Karakteristik operasi pengolahan citra. Ada 4 yang menjadi karakteristik operasi pengolahan citra, yaitu operasi tingkat titik, operasi tingkat lokal, operasi tingkat global, operasi tingkat objek. Operasi tingkat titik. Operasi tingkat titik atau pixel hanya memproses titik tersebut dalam artian tidak tergantung dari titik-titik atau pixel tetangganya, sehingga titik atau pixel pada koordinat tertentu pada citra masukan akan menjadi nilai titik atau pixel pada citra keluaran seperti pada ilustrasi gambar 1.13. Contoh operasi tingkat titik adalah mengatur kecerahan atau brightness, peningkatan kontras, negasi, konversi citra warna ke citra grayscale, thresholding, dan yang lainnya. Perhatikan pada gambar. Kalau operasi tingkat titik, maka satu titik akan dikenakan suatu operasi, entah itu dengan operasi peningkatan kontras atau yang lainnya, maka hasil perhitungan di citra masukan tersebut akan menjadi citra keluaran. Titik yang diproses tidak tergantung dengan titik tetangga di citra masukan. Nah, itu disebut sebagai operasi tingkat titik. Operasi tingkat lokal. Pada operasi tingkat lokal, suatu titik atau pixel dalam memprosesnya tergantung dari titik-titik atau pixel tetangganya di citra masukan. Sehingga titik atau pixel pada koordinat tertentu pada citra keluaran merupakan hasil proses nilai pixel dari suatu pixel tetangganya di citra masukan. Contoh operasi tingkat lokal adalah konvolusi, deteksi tepi, penghalusan citra, penajaman citra, menghilangkan noise atau gangguan citra, menciptakan efek emboss, dan berbagai macam efek lainnya menggunakan filter akan memproses pixel-pixel di tetangganya. Perhatikan pada ilustrasi gambar. Pada gambar, di pixel citra masukan yang berwarna hitam pekat misalkan akan diproses dan akan menjadi nilai pada citra keluaran, maka pixel yang berwarna hitam di citra masukan akan memproses juga pixel-pixel di sekitarnya yang bernilai abu-abu tersebut. Nah, sehingga hasil proses dari pixel tetangganya tersebut akan menjadi nilai di citra output. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Operasi tingkat global. Pada operasi tingkat global, seluruh bagian citra diperhitungkan
sehingga hasilnya akan tergantung pada keadaan citra secara keseluruhan, sehingga titik atau piksel pada koordinat tertentu pada citra keluaran merupakan hasil proses nilai piksel dari keseluruhan nilai titik atau piksel di citra masukan. Contoh operasi tingkat global adalah ekualisasi atau perataan histogram. Jadi kalau mau membuat perataan histogram, ini akan menggunakan operasi tingkat global. Suatu piksel di citra output merupakan operasi tingkat global di citra input. Kurang lebih begitu ilustrasinya. Operasi tingkat objek. Pada operasi tingkat objek, semua karakteristik citra yaitu ukuran, bentuk, dan intensitas rata-rata harus dihitung karena karakteristik ini diperlukan untuk mengenali objek yang akan dianalisis. Tipe-tipe pengolahan citra. Ada 3 tipe dalam pengolahan citra digital, yaitu low-level process, mid-level process, dan high-level process. Low-level process. Pada proses tingkat dasar ini meliputi operasi dasar pengolahan citra seperti reduce noise atau menghilangkan noise atau menghilangkan noda gangguan pada citra. Contrast enhancement yaitu peningkatan kontras citra, kemudian ada image sharpening yaitu penajaman citra. Nah, ini operasi-operasi yang termasuk ke low level process. Mid-level process, pada proses menengah ini, dalam pengolahan citra seperti segmentasi, membagi citra ke dalam beberapa wilayah atau region atau objek, mendeskripsikan objek tersebut untuk direduksi dalam bentuk yang diinginkan dan diklasifikasi atau recognition dari objek tersebut. Pada proses ini yang menjadi input adalah citra dan keluarannya adalah berupa atribut yang diambil dari citra masukan, dapat berupa tepi citra, kontur citra, dan bisa berupa identitas dari citra atau objek tersebut. High level process. Pada proses tingkat tinggi meliputi pemberian makna atau arti dari rangkaian objek-objek yang dikenali dan menampilkan fungsi-fungsi kognitif secara normal yang berhubungan dengan penglihatan. Elemen-elemen citra digital. Citra digital memiliki sejumlah elemen. Elemen-elemen citra digital yaitu kecerahan. Kecerahan merupakan intensitas cahaya yang dipancarkan piksel dari citra yang dapat ditangkap oleh sistem penglihatan. Kecerahan pada sebuah titik atau piksel dalam citra merupakan intensitas rata-rata dari suatu area yang melingkupinya. Kontras. Kontras menyatakan sebaran terang dan gelap dalam sebuah citra. Pada citra yang baik, komposisi gelap dan terang tersebar secara merata. Kontur. Kontur adalah keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada piksel-piksel yang bertetangga. Karena adanya perubahan intensitas inilah mata mampu mendeteksi tepi-tepi objek di dalam citra. Warna. Warna sebagai persepsi yang ditangkap sistem visual terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Bentuk. Bentuk adalah properti intrinsik dari objek 3 dimensi, dengan pengertian bahwa bentuk merupakan properti intrinsik utama untuk sistem visual manusia. Tekstur. Tekstur dicirikan sebagai distribusi spasial dari derajat keabuan di dalam sekumpulan piksel-piksel yang bertetangga. Tekstur adalah sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu daerah yang cukup besar, sehingga secara alami sifat-sifat tadi dapat berulang dalam daerah tersebut. Tekstur adalah keteraturan pola-pola tertentu yang terbentuk dari susunan piksel-piksel dalam citra digital.
kita akhiri dulu pembahasan materi satu ini pada video satu ini, dan kita akan melanjutkan pada video yang kedua. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share sehingga kita dapat berbagi pengetahuan dengan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, bisa mengikuti channel YouTube saya Igusti Ngurah Suryantara, atau Instagram saya Gusti Suryantara, atau Facebook saya Gusti Ngurah Suryantara. Sampai berjumpa pada materi pertama, video yang kedua. Sampai bertemu.